Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Halo, selamat datang warga YouTube, kembali lagi di channel Orang Hebat. Kali ini kita membahas biografi tokoh hebat asal Indonesia, yang membuat inspirasi bagi bangsa Indonesia, yaitu Presiden pertama Indonesia Soekarno. Bagi bangsa Indonesia pasti sudah tidak asing lagi dengan nama Soekarno atau biasa dipanggil Bung Karno. Beliau adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang merupakan Presiden pertama Republik Indonesia. Perjuangan dan jasanya untuk bangsa Indonesia tidak terhitung lagi, bahkan kehebatannya tidak hanya terkenal di dalam negeri namun sampai dunia internasional. Itulah sebabnya biografi Soekarno sangat menarik untuk dibahas dan diketahui oleh generasi bangsa Indonesia. Soekarno atau akrab dipanggil Bung Karno lahir pada tanggal 6 Juni tahun 1901 di Surabaya, Jawa Timur dengan nama kecilnya Kusno Sosrodihardjo. Bung Karno adalah anak dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Karena sakit-sakitan, Soekarno kecil dirawat kakaknya bernama Raden Harjodikromo di Tulungagung. Soekarno kembali tinggal dengan bapak dan ibunya pada 1909 di Mojokerto. Di Mojokerto itulah sang ayah ditugaskan sebagai kepala Eerste Inlandse School dan Soekarno pun sekolah di tempat itu. Sejak tinggal kembali bersama orang tuanya, Soekarno mengganti namanya dari Kusno menjadi Soekarno agar dirinya tidak sakit-sakitan lagi dan dapat tumbuh dengan sehat. Sejak kecil Soekarno sudah menjadi anak yang berprestasi bahkan mampu menguasai banyak bahasa. Itulah sebabnya kecerdasan Soekarno dikenal oleh dunia. Tahun 1911 Soekarno pindah lagi ke ELS yang setara dengan sekolah dasar SD, yang khusus dipersiapkan untuk masuk Hogere Burger School, HBS, di Surabaya. Tahun 1915 Soekarno pun menamatkan sekolahnya di ELS dan kemudian tinggal di rumah sahabat ayahnya, Haji Umar Said Cokroaminoto yang merupakan pendiri Serikat Islam. Sejak itulah Soekarno mengenal dunia perjuangan yang akhirnya membuatnya sangat ingin berjuang bagi bangsa Indonesia. Di kediaman Cokroaminoto, Soekarno muda mulai banyak belajar politik dan banyak berlatih pidato. Di sanalah Soekarno mulai kenal dan berinteraksi dengan tokoh-tokoh hebat, seperti Dr. Douwe Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Merekalah pemimpin organisasi National Indische Party saat itu. Bersekolah di HBS memberi banyak pengalaman dan pelajaran bagi Soekarno, hingga akhirnya lulus pada tahun 1921. Setelah itu Soekarno pun kembali pindah tempat tinggal, yakni ke Bandung dan tinggal bersama Haji Sanusi untuk melanjutkan pendidikannya di Technische Hochschule, THS, jurusan teknik sipil atau kita kenal sekarang sebagai kampus ITB. Di sanalah Soekarno mendapatkan gelar insinyurnya dengan lulus pada tanggal 25 Mei tahun 1926. Di masa hidupnya, Soekarno telah menikahi sejumlah perempuan, yakni Fatmawati, Hartini, Ratna Sari Dewi, Kartini Manopo, Haryati, Yurike Sanger, dan Heldi Jafar. Atas pernikahannya tersebut, Soekarno dikarunia 11 orang anak. Sebagian keturunan Soekarno pada akhirnya juga ada yang mengikuti jejak sang ayah di dunia politik Indonesia, yakni putrinya yang bernama Megawati Soekarno Putri yang pernah menjabat sebagai Presiden kelima Indonesia, Rahmawati Soekarno Putri, dan Sukmawati Soekarno Putri. Sedangkan putranya dari Fatmawati, Guntur Soekarno Putra justru tidak terjun ke dunia politik seperti dirinya dan adik-adik perempuannya. Berbicara soal biografi Soekarno tidak lengkap rasanya jika tidak membahas kiprahnya di dunia politik yang sangat luar biasa. Soekarno bahkan sudah terjun ke dunia politik sejak usianya masih sangat muda.
Soekarno terkenal pertama kali pada tahun 1915 saat menjadi anggota Jong Java Cabang Surabaya. Kebanyakan organisasi di Indonesia menurut Soekarno masihlah Jawa sentris yang hanya memikirkan kebudayaan saja. Hal itulah yang membuat Soekarno perlu menjawab tantangan tersebut, karena kesedihannya tersebut Soekarno pun memberikan pidato menggunakan bahasa Ngoko, bahasa Jawa yang kasar, dalam rapat pleno tahunan Jong Java di Surabaya. Tak berselang lama, setelah sebulan rapat tersebut, Soekarno mencetuskan gagasan untuk membuat surat kabar Jong Java menggunakan bahasa Melayu, bukan bahasa Belanda. Soekarno kemudian mendirikan Algemene Studi, ASC, di Bandung pada tahun 1926 yang merupakan hasil inspirasi dari Dr. Sutomo di Indonesia Study Club. Organisasi ASC inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya partai besar di Indonesia, Partai Nasional Indonesia yang lahir tahun 1927. Tanggal 29 Desember tahun 1929 Soekarno ditangkap di Yogyakarta untuk dipindahkan ke penjara Bancai di Bandung. Kemudian pada tahun 1930 dipindahkan ke penjara Sukamiskin, dan di tahun itu pula Soekarno mengeluarkan pledoi Indonesia menggugat yang sangat fenomenal saat itu sampai akhirnya dibebaskan pada tanggal 31 Desember tahun 1931. Setelah bebas dari penjara, tahun 1932 Soekarno bergabung dalam Partai Indonesia, Partindo, yang masih pecahan PNI karena saat itu PNI dibubarkan dan dinyatakan dilarang oleh Belanda. Namun keaktifannya di Partindo kembali mengantarkan ke penjara pada tahun 1933 di pengasingan Folder karena pergerakan yang bahaya bagi Belanda. Karena pengasingannya yang cukup lama dan sangat jauh, hampir membuat tokoh-tokoh nasional Indonesia yang lainnya melupakan keberadaan dan keterlibatan Soekarno. Hal itu tidak membuatnya menyerah dan Soekarno terus mengirim surat kepada Ahmad Hasan, seorang guru Persatuan Islam. Tahun 1938, Soekarno kemudian diasingkan ke Provinsi Bengkulu sampai tahun 1942. Pada masa penjajahan Jepang tahun 1942, Soekarno baru kembali dibebaskan. Setelah melalui perjalanan panjang, tahun 1943, Perdana Menteri Jepang, Hideki Toja mengundang Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Bagus Hadikusumo yang kemudian disambut hangat kehadirannya oleh Kaisar Hirohito. Mereka bertiga telah dianggap sebagai keluarga Kaisar Jepang dengan diberikannya bintang kekaisaran. Sejak masa penjajahan Jepang itulah banyak muncul organisasi, seperti Jawa Hokokai, BPUPKI, Pusat Tenaga Rakyat Putra, hingga PPKI dengan tokoh-tokoh utama yakni Soekarno, K.H. Mas Mansur, Ki Hajar Dewantara, dan tokoh lainnya yang aktif di organisasi pergerakan nasional. Akhirnya tokoh-tokoh pergerakan nasional tersebut melakukan Baikland Butrol bekerja sama dengan pemerintah Jepang untuk kemerdekaan Indonesia. Meskipun tetap ada yang melakukan gerakan bawah tanah seperti Amir Syarifuddin dan Sultan Syahrir yang tidak sepenuhnya percaya pada Jepang dan menganggapnya berbahaya dan fasis. Selama perjuangan yang panjang, akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, yang didesak oleh kaum muda dan sempat diculik ke Rengas Dengklok. Sejak itulah Soekarno diangkat menjadi presiden pertama Indonesia dan mulai dikenal sebagai sang proklamator yang didampingi Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Sebelumnya pada tanggal 1 Juni tahun 1945 dalam sidang BPUPKI Soekarno sudah mengemukakan gagasan tentang dasar negara, yakni Pancasila yang sekarang masih menjadi dasar negara kita. Setelah berhasil merumuskan Pancasila, Soekarno berupaya menyatukan Nusantara menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin juga sempat diusahakan Soekarno dalam Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung hingga akhirnya berkembang menjadi gerakan non-blok. Berkat jasa Soekarno lah banyak negara kawasan Asia Afrika yang merdeka, meskipun ada pula yang konflik berkepanjangan karena ketidakadilan di negaranya. Itulah sebabnya Soekarno dikenal dalam menjalankan politik bebas aktif dunia internasional. Atas kejayaan perjuangannya untuk Indonesia, Soekarno juga mengalami masa jatuh dalam politiknya setelah Wakil Presiden Muhammad Hatta akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari kursi Wakil Presiden pada tahun 1956. Selain itu banyak pula pemberontakan separatis yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, puncak pemberontakan tersebut adalah saat terjadinya pemberontakan yang dikenal dengan G30 SPKI yang meluluhlantakkan masyarakat Indonesia saat itu. Karena peristiwa itulah Soekarno mendapat pengucilan dari presiden yang menggantikan dirinya, yakni Soeharto.
Karena usianya yang sudah tua dan sering sakit-sakitan, akhirnya Soekarno wafat di Jakarta, tepatnya Wisma Yaso pada tanggal 21 Juni tahun 1970. Kemudian jasadnya dimakamkan di Blitar dan menjadi ikon kota Blitar hingga saat ini. Makam Soekarno pun selalu ramai peziarah dan wisatawan yang datang di hari-hari tertentu dan sangat ramai saat Hail Sang Proklamator tersebut. Demikian kisah sejarah tokoh Sang Proklamator Bangsa Indonesia, Insinyur Soekarno. Jika Anda ingin mengetahui tokoh-tokoh dunia lainnya, silakan subscribe dan like serta komen di channel Orang Hebat. Terima kasih.